restoring peace with others, memulihkan perdamaian dengan sesama. Ini saya khotbah hanya 30 menit ya Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama belajar. Termasuk buat saya sendiri. Kita sama-sama belajar. Memulihkan perdamaian dengan sesama. Terkadang kita sendiri suka lupa bahwa Koking saya nggak punya loh masalah dengan orang lain. Saya nggak punya loh masalah dengan sesama, dengan siapapun itu. Tapi terkadang kita suka lupa refleksi diri kita. Suka lupa diri kita tuh hanya refleksinya terhadap diri kita sendiri terus. Egois kita. Kita merasa diri kita baik, kita merasa diri kita udah cukup pintar, kita merasa diri kita itu problem solving, kita merasa diri kita tuh hebat, mandiri dan lain sebagainya. Nah, tanpa kita sadar itu bermasalah sebenarnya diri kita juga. Bermasalah Bapak Ibu. Berarti kita apa? Egois. Dikasih tahu sama orang lain nggak bisa, dikasih tahu sama sesama nggak bisa, dikasih tahu oleh anak kita, oleh orang tua kita nggak bisa. Kenapa? Karena diri kita sendiri belum bermental Kristus. Nanti kita bahas. Kenapa sih perlu sekali kita bermental Kristus? Next. Kita baca ini memulihkan perdamaian dengan sesama ya. Kita baca di 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. Terutama ayat 18 saya akan bahas sedikit demi sedikit. Dan semuanya ini dari Allah. Nah kita tuh suka lupa. Ini ayat tentang kesadaran diri ya. Ini kita tuh terkadang suka lupa bahwa kita tuh dari Allah. Hidup kita bisa makan, kita bisa bersosialisasi saat ini, kita bisa traveling saat ini, kita bisa punya anak saat ini, semua dari Allah. Tapi setelah kita mempunyai itu semua, kita kembalinya sama diri kita sendiri. Sering kali begitu kan? Setiap hari kita melakukan itu loh. Ini hidup saya, gimana saya? Kita lupa, kita taunya haknya doang aja. Haknya kita hidup, senang, kewajibannya kita lupa. Ya kan, Bapak Ibu di sini yang tinggal di perumahan, pas RT nagih iuran bulanan, aduh, rasanya sayang nih 200.000 misalnya sebulan atau 150.000 sebulan. Nah itu, terkadang kita lupa bahwa hidup kita tuh dari Tuhan semuanya. Istri cantik kita yang kita dapatkan itu dari Tuhan. Amin. Suami kita yang baik, yang egois pun dari Tuhan. Amin. Yang egois pun dari Tuhan. Jadi terimalah semua yang mudah dari kita yang ada ini. Kita benar-benar sadar diri. Oh ini loh Tuhan. Pasangan kita, anak kita, apa yang kita dapatkan ini semua dari Tuhan. Harus sadar itu ya Bapak Ibu. Kalau kita nggak sadar kita akan repot di dalam kehidupan kita. Yang dengan perantaraan Kristus yang telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sekali lagi, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diri Kristus. Ibu-ibu, gajian hari Senin tanggal 1. Asalnya hari Minggu prioritasnya Tuhan. Hari Senin pas gajian ganti prioritas. Prioritasnya apa? Ya kan? Duit prioritas kita. Bentar lagi libur Lebaran. Prioritas kita apa? Traveling. Tuhannya lupa, dilupain. Nah kita harus sadar bahwa kita supaya damai di dalam hati kita dengan sesama kita harus apa? Butuh Tuhan. Uang tuh ya kita dapat gajian dari suami hari Senin misalnya. Senin, wah suami seneng, istri tuh kan. Selasa marah lagi istri kita. Bener ya? Sering kan kita begitu. Suami kita baik hari Senin, so sweet suami kita. Hari Selasa cemberut. Kenapa ya Tuhan dia cemberut? Ya kan? Coba kalau kita nggak ada Tuhan, apa yang kita pakai? Emosi kita, egois kita. Di gereja pun sama. Kita ketemu sesama kita, aduh, kenapa kok dia berubah dan sebagainya. Lah kita lupa, kita bergereja tuh bukan untuk mengubah sesama kita. Bukan. Untuk membawa diri kita sendiri kepada Tuhan. Supaya kita menjadi terang di gereja ini. Amin.
Terkadang kita sebagai manusia kebanyakan di kehidupan kita tuh selalu berusaha mengubah bestie-bestie kita, teman-teman kita. Nah, yang kita lupa diri kita sendiri. Amin. Suami, istri, anak dan sebagainya berusaha mengubah keadaan. Akhirnya kita stres sendiri kan? Enggak seperti itu Bapak Ibu. Yuk kita belajar bahwa semuanya dari Tuhan. Yang kita bisa mendamaikan kita tuh hanya Kristus. Anak kita pintar, oke, kita dambakan, kita sanjung dan sebagainya. Cuman ingat, belum tentu ekspektasi anak kita yang menurut kita baik di umur 17 tahun, umur 21 tahun, dia masih tetap baik sama kita. Akhirnya apa? Setelah anak kita nggak sayang sama kita, kecewa. Gereja, gembala, atau siapapun itu mengecewakan kita, akhirnya kita apa? Kecewa. Kenapa? Karena kita damai berdasarkan kondisi apa yang dunia berikan. Seharusnya kita berdamai karena Tuhan. Tuhan benar-benar melingkupi kita. Mau Senin istri cemberut, mau Selasa suami marah-marah, mau hari Rabu nggak ada uang atau ada apa, kita tetap happy. Kenapa? Dengan kita berdamai dengan Tuhan, kita menjadi rajin. Amin. Kenapa? Karena kalau kita berdamai dengan suami kita kan nggak mungkin menyenangkan terus, nggak mungkin. Kita berdamai dengan istri kita nggak mungkin menyenangkan terus, apalagi dengan situasi dan kondisi. Siang hujan, malam aja nggak hujan, bisa begitu. Jadi benar-benar diri kita harus terkoneksi dengan Tuhan, itu yang sudah dewasa. Ya, amin ya. Jadi kita semua yuk, mulai sekarang, mulai saat ini, perantara bahagia dan sukacita saya itu Tuhan. Kebutuhan primer saya itu Tuhan. Harus itu. Dulu waktu pendeta ngomong begitu, saya bilang nggak mungkin, tapi ternyata betul. Kebutuhan primer kita itu Tuhan, nggak ada yang lain. Setelah kita punya Tuhan, kita rajin beribadah, kita rajin bekerja, kita bisa menabung. Karena apa? Karena Tuhan. Karena ego kita tuh menghabiskan uang. Ego kita tuh foya-foya, ego kita tuh ingin terlihat cantik, ingin terlihat ganteng. Itu ego kita. Ingin like di Instagramnya banyak. Itu ego kita kan. Kalau Koking kenapa nggak like ya? Pikirin terus. Kan orang yang suka aneh-aneh aja ya. Ada jemaat di Cianjur tuh. Kalau misalkan followernya 1000 misalkan ya. Kalau bisa like-nya juga 1000, oh, aneh-aneh aja. Nah itu loh, karena kita tergantung dengan situasi kita. Lanjut, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Jadi Yesus sudah menciptakan kita. Kita berjalan di dunia ini, kita sampaikan pelayanan perdamaian. Kita anak Tuhan, ya kita harus berlaku seperti anak Tuhan. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berikanlah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, kita tidak mencatat kita didamaikan oleh hal-hal lain, tapi hanya dengan Tuhan. Amin ya. Uang itu memang mengasihkan Bapak Ibu. Saya sendiri lama terlena dengan uang, lama terlena dengan kenyamanan hidup, lama terlena dengan hal-hal yang membuat kita nyaman. Sangat enak, sangat enak. Tapi kalau kita nggak berusaha dari sekarang bergaul sedikit demi sedikit dengan firman Tuhan Bapak Ibu, hidup kita nggak merdeka Bapak Ibu. Amin. Nggak merdeka, hidup kita tuh akan memandang hidup tuh ada up and down. Sukacita Senin, Selasa, duka cita. Rabu senang, Kamis duka cita lagi. Nggak memandang hidup tuh nggak seperti Yesus melihat. Tapi kalau kita udah memasukkan Yesus di dalam hidup kita tuh memandang tuh semua positif. Dan itu luar biasa Bapak Ibu. Itu kenikmatan yang tiada taranya, sukacita yang melebihi apapun itu. Malas bekerja pun kerjanya keras. Asalnya sombong jadi rendah hati.
Itu kalau kita udah punya Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu masih sering di antara kita semua termasuk saya, masih sering marah, masih sering kecewa, sebenarnya mental kita belum sehat gitu. Mental kita belum mental Kristus. Mental kita masih mental manusia yang egois, yang meminta haknya tapi lupa akan kewajiban hidupnya. Jadi yuk mari kita sama-sama belajar bahwa kita harus bermental Kristus, hidup kita akan diberdekakan. Amin. Ayat selanjutnya di Matius 5 ayat 9, ucapan bahagia, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Kalau kita disenangkan oleh dunia, ya kita lihatlah ada gajian atau ada hal-hal yang menguntungkan kita happy. Dagang rame, kerjaan bos baik, baru ngasih uang 50.000, seneng. Bos kan ngasih uang, suasana bahagia. Seneng saya pulang gereja, kenapa? Disapa, disalami sama Pak Ampi. Seneng kita, karena situasi. Tapi kalau nggak disalami sama Pak Ampi, kenapa ya Pak Ampi nggak salamin saya? Pikirin terus tuh, minggu ke minggu tuh, rugi kita. Overthinking akhirnya. Seminggu itu akhirnya kita nggak bisa, nggak bisa bekerja dengan baik, dengan benar. Fokus kita akan berubah. Kenapa? Karena teman kita mempengaruhi kita, lingkungan mempengaruhi kita. Tapi kalau kita di sini sebutkan berbahagia orang yang membawa damai, ya kita damai-damai aja. Orang nggak suka sama kita kayak atau apapun itu, kita happy aja. Pekerjaan menyesakkan hati kita, nggak cocok dengan passion kita pun, kita akan happy. Kenapa? Karena tujuan kita jelas, menyenangkan Tuhan. Gitu. Jadi, bayangin, Rasul Matius pun dari seorang pemungut cukai bisa berubah menjadi penginjil. Nah, kita kan di sini mungkin nggak ada yang memungut cukai. Harusnya kita bisa berubah lebih cepat kan dibandingkan Matius. Tapi kalau kita berubahnya lebih lama dari Rasul Matius, nah salah siapa? Salah kita? Bukan, salah kita. Kenapa? Karena kita egois. Karena kita terlalu egosentris. Kristusnya dipakai pada saat kita sakit aja dan nggak punya duit. Sisanya Kristus. Dompet merah tebal banyak. Realita kehidupannya Alkitab tinggalkan di belakang atau di sebelah mana. Pak, Alkitab disimpan di mana? Nggak tahu tuh, lupa, lagi banyak duit, lagi nggak ada duit. Pak, Alkitab mana? Kita bikin Vespa keluarga itu. Nah, jangan seperti itu ya. Itu yang ada di Rock yang lain, di Rock Cipanas enggak. Di sini nggak ada. Di Mariwati ada. Di Jalan Mana ada. Di sini ada, lagi normal. Nanti jam 10 nggak normal lagi. Langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan untuk memulihkan perdamaian? Nah, saya tambahinnya dengan diri sendiri dan sama. Amin ya. Dengan diri sendiri. Cintai Tuhan melebihi cintamu terhadap diri sendiri. Amin. Matius 22 ayat 37-38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Berarti semua, nggak ada yang sisa. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, kita tuh, makanya saya pernah bilang di sini juga, hati kita tuh dan hati kita tuh 100% tuh harusnya Tuhan. Nggak boleh ada yang lain. Bahkan istri kita dan suami kita dan anak kita pun nggak boleh loh ada di hati kita. Yesus itu cemburu. Apalagi uang kita. Yang di hati kita tuh hanya Yesus, nggak ada yang lain. Kenapa? Karena kalau hati kita Yesus, tingkah laku, pikiran, perkataan kita pun Yesus yang keluar. Nggak usah disekolahin jauh-jauh anak kita. Dia akan berkarakter Kristus. Kenapa? Karena dia akan mencontoh kita. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada anaknya yang nggak taat sama orang tuanya dan sebagainya, koreksi diri kita. Kenapa kok anak kita bisa seperti ini? Gereja kita nggak berkembang. Kenapa nggak berkembang? Jangan nyalahin
Anak Kristennya di Cipanas sedikit. Ini kan lautan luas, penjangkauan kan banyak di mana-mana. Bukan kita hanya jangkau dari jemaat lain dari gereja lain ke gereja kita, bukan itu. Kita jadi terang, kita berjalan kemana-mana di RT kita menjadi terang. Supaya apa? Supaya orang lain yang beragama lain lihat tentang kita. Ini Pak Yusak membawa damai. Pertama, kedua, tambah dekat, pindah ke kita. Gitu kan? Kenapa? Karena kita bawa Yesus di dalam hidup kita. Istri kita, pasangan kita pun begitu. Sama. Anak kita pun nanti akan mencontoh. Gua mau jadi kayak orang tua gua. Kenapa? Karena kita berKristus, berkarakter Kristus. Nah, kita jeleknya, kita senangnya instan. Tanpa sadar loh. Bukan Gen Z aja ya Bapak Ibu yang pengen instan. Gen milenial, Gen X, baby boomer juga sebenarnya pengen instan. Gitu ya. Jadi cintai Tuhan melebihi cinta kita terhadap diri sendiri. Jadi Yesus tuh hanya di hati, itu hanya Yesus. Kebutuhan primer kita tuh Yesus. Nah, efek dari kita mencintai Yesus sepenuh hati apa? Tadi yang tadi saya sebutkan, kerajinan kita bertambah, kita punya hal-hal yang luar biasa, talenta-talenta kita bertambah, hidup kita menjadi kudus, hidup kita menjadi taat, kita yang dulunya nggak ngerti firman menjadi ngerti firman, kita mempunyai komunitas yang baik, kesehatan yang baik itu. Nah, kita pengennya apa? Kebutuhan sekunder dulu, masukin ke kebutuhan primernya nih Yesus ya. Tercampur-campur. Pengen kaya di kebutuhan primernya, pengen punya pasangan yang baik, betul kan? Pengen hidup nyaman, financial freedom, terus apa lagi? Yang enak-enak aja. Pengen traveling setiap bulan. Nah itu kebutuhan primer kita ganti Yesus jadi kebutuhan sekunder. Pada saat kita ada masalah, kita nangis, kita teriak, saya stres, saya depresi, saya kenapa ya hidup saya kok jatuh bangun terus? Lah, kamu menjadikan Yesusnya jadi sekunder. Mending kalau sekunder kadang nggak ada. Jadi penting yuk kita cintai Tuhan melebihi cintamu terhadap diri sendiri. Kita belajar sama-sama. Saya pribadi pun belajar sama-sama, Bapak Ibu. Di kantor pun terkadang nggak butuh lah dulu, nggak butuh firman Tuhan, nggak butuh apa. Tapi saya paksakan setiap jam baca, setiap jam dengar pujian. Saya memaksakan itu. Kenapa? Karena kalau nggak terbiasa, ya mau gimana kita? Kita baca terus setiap jam. Yang kedua, memulihkan perdamaian dengan sesama. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Kita menjadi dewasa dalam Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 1-3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi kalau Alkitab ngomong apa, kita ngomong apa, nah hati-hati nih. Alkitab itu benar loh 100%. Benar. Jadi kalau kita senang mengkoreksi Alkitab, hati-hati. Berarti kita yang belum dewasa. Ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika itu di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Ini Alkitab bilang. Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi kalau di antara kita masih sering dendam, punya hal-hal yang terpendam, benci ke seseorang, susah Bapak Ibu kita menjadi dewasa. Susah. Sulit. Yang tadi saya bilang, kita hanya tahu haknya aja, seperti anak Rocky itu. Pulang beres ibadah Rocky, jatah permen, jatah coklat. Ya, itu kan. Kita pengennya seperti itu, menerima terus. Tapi disuruh pelayanan, disuruh taat, disuruh hidup kudus, disuruh baik, disuruh pelayanan, nanti dulu. Nggak ada waktu dan sebagainya. Nah itu. Disuruh memaafkan orang lain, apalagi, nanti dulu. Tapi disuruh menerima, wah cepet banget. Nah itu penting Bapak Ibu ya, yuk kita menjadi dewasa. Supaya apa? Supaya orang di sekitar kita sadar, wah inilah terang yang
Dia nggak sia-sia loh datang ke Rock Cipanas setiap minggu, pelayanan dan lain sebagainya, karena dia menjadi terang bagi sesama. Saya pribadi masih berusaha untuk menjadi terang. Bukan hanya di Rock Cianjur, Rock Cipanas, tapi di semua, di setiap kota yang kita kunjungi. Jangan kita hanya baik pada di gedung gereja dan sekitarnya aja, tapi kita berusaha benar, biarpun itu nggak menguntungkan kita, atau nggak membuat kita menjadi lebih hebat dan lain sebagainya, tapi tetap kita baik, tersenyum sama orang. Dan akhirnya itu membuat kita menjadi terbiasa. Terkadang kan manusia dewasanya pada saat-saat tertentu. Sering ya kita begitu ya, dewasanya pada saat-saat tertentu aja. Jangan. Dewasa kita pada saat kita sendiri, pada saat kita bersama teman, kita menjadi dewasa. Kenapa? Karena kalau kita ikut-ikutan dunia, ya, kita nggak seperti Kristus ya Bapak Ibu ya. Kita akhirnya akan terlena dengan kehidupan dunia, karena dunia itu enak Bapak Ibu, enak banget. Contoh ya, ini pribadi saya aja sendiri. Di tempat gym misalnya, saya kan hampir setiap hari nge-gym. Di tempat gym aja, orang senangnya ngobrolin apa? Ngobrolin yang enak-enak kan? Ngobrolin tentang apa ya? Tentang misalkan tentang wanita kalau cowoknya, kalau ceweknya tentang laki-laki ngomonginnya, tentang hubungan-hubungan yang gak baik misalkan ngomongnya. Aduh, kata saya, gimana ya caranya supaya membuat lingkungan ini menjadi positif, kan begitu? Karena kita sebagai anak Tuhan punya tanggung jawab seperti itu. Ya akhirnya datang, dengerin mereka ngobrol. Oh, saya tanya, kamu bahagia enggak sih di hidup kamu yang 20 tahun lebih seperti ini? Enggak kok, bagi saya hidup itu menang dan kalah. Di situ aja udah salah. Hidup itu bukan menang dan kalah, kata saya, dengan memberi dan lain sebagainya. Ceritalah dikit-dikit. Sekarang seneng ngobrol sama kita. Kenapa? Karena kita bawa lingkungan yang gak baik menjadi baik. Itu anak Tuhan. Kita gak ragu untuk membawa lingkungan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu bukan anak Tuhan. Gitu. Jangan bedanya itu terjerumus. Ya, kita menjadi dewasa ya dalam Tuhan ya. Saya sering bahas ini dengan istri saya juga. Lingkungan-lingkungan yang nggak baik, yang apa, kita jangan ikut-ikutan menjadi nggak baik. Kita menjadi pengaruh yang baik. Kita ajar mereka untuk menjadi dewasa. Gimana kalau orang itu belum siap menjadi dewasa? Ya kita doakan, nggak ada lagi. Ya, jangan kita berusaha terus-menerus. Next, yang ketiga, akhirnya kita bisa menjadi berkat kalau kita sudah pulih ya dengan sesama kita. Akhirnya kita bisa menjadi berkat dengan penuh ketulusan terhadap sesama, Bapak Ibu. Hidup orang Kristen kan memberi. Galatia ayat 6, pasal 6 ayat 2, saling membantulah kamu, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi, yuk kita sama-sama semua di sini belajar bahwa berkat itu bukan hanya tentang materi, Bapak Ibu. Saya selalu bilang materi karena materi itu sangat membuat kita tuh kelihatannya damai, tapi bisa juga membuat kita akhirnya terperosok. Kenyamanan tuh kelihatannya enak, nyaman aja, tidur siang, main terus, enak gitu, nyaman banget. Mungkin Pak Yusak juga, besok Pak Yusak kita main ke Jakarta, ayo kok ini, enak kan? Tapi kalau Pak Yusak, kita doa pagi sampai sore, mungkin saya kayaknya ada kerjaan. Ya, ada kerjaan. Biasanya kalau gitu, maaf ya Tuhan berkati. Hebat kata-kata terakhirnya, Tuhan berkati. Tapi tahu kan Tuhan isi hatinya apa? Kalau Pak Yusak, ada lagi teman saya ke Jakarta, ayo gas. Ya, kalau di grup tuh, saya sering tuh baca grup, mau di Cipanas, mau di Cianjur sama. Yang enak-enak, gas, cepat. Pas diajak Zoom, pendalaman Alkitab, krik. Ya kan? Kita sering begitu ya. Suami-suami, istri-istri juga ya, kalau ke gereja jam 8 pagi, bangun jam 7. Wah, tenang lah, belum mulai jam 8 kan mulai. Tapi kalau diajak suami pergi makan, jam 6 bangun.
Ayo buruan, cepet, nanti penuh kesorannya. Kita, kelakuan kita ya, nggak ada di sini lah. Di Mariwati, di mana ada. Ya, akhirnya kita bisa menjadi berkat dengan penuh ketulusan terhadap sesama. Itu nikmat, Bapak Ibu. Hah? Oh. Baik, maaf, saya hanya tahunya Mariwati. Mariwati terus ngomongnya. Ya, menjadi berkat dengan penuh ketulusan terhadap sesama tuh nikmat loh Bapak Ibu. Merdeka gitu. Cuman memang efeknya nggak langsung. Nah, ini dia yang jadi masalah. Kita tuh seneng menjadi anak Tuhan, tapi seneng juga dikasih apresiasinya tuh singkat. Makanya kita seneng Instastory dan lain sebagainya. Kita tuh seneng Instastory itu. Kenapa? Karena dapat like-nya langsung. Tapi kalau dalam Tuhan kayak gini, dari 100 orang belum tentu like 100-100-nya. Itu. Terkadang kita tuh seneng instan aja. Kita baik sama istri pun ya sama ya. Ih, mana istri gua nggak apresiasi gua langsung. Kita tuh senengnya instan. Sebenarnya dalam Tuhan kan kita berproses semuanya. Kita memberi sukacita sama orang lain. Efeknya tuh nggak langsung. Paham ya Bapak Ibu ya? Efeknya tuh nggak langsung. Kita memberi doa bagi orang lain, itu efeknya nggak langsung. Terkadang orang yang didoakan pun hari Senin saya doakan, hari Selasa lupa dia juga. Itu manusia. Kita memberi kemurahan hati, kita memberi doa, kita memberi apapun itu yang buah roh itu, terkadang orang lupa. Efeknya nggak langsung ke tubuh kita tuh nggak langsung kita jadi populer, enggak. Tapi kalau berkat-berkat instan yang dari dunia seperti uang itu benar-benar membuat kita naik daunnya tuh cepet. Jangan kan kalau harusnya kan Pak Ampi ya bisa jadi bupati ya di Cianjur ya. Karena melayani udah lama kan. Tapi kenapa enggak? Karena firman Tuhan tuh nggak asik memang. Tapi kalau kita punya berkat uang yang lebih tuh cepat membuat kita terbang tingginya. Nah itu, maka dari itu, tapi apakah hal itu membuat kita damai selamanya? Enggak. Kita tetap akan iri kalau melihat orang. Kalau kita nggak punya sukacita dari Kristus itu, kita nggak akan bisa tulus ke semua orang, nggak bisa. Yesus sudah buktikan terlebih dahulu, kita mau tanya apa lagi? Yesus sudah tuliskan di Alkitab, di Injil, murid-muridnya, Rasul Paulus, Rasul Matius, udah dituliskan. Kitanya aja yang kurang percaya, kurang memprioritaskan. Kan gampang. Kalau prioritas yang lain tadi, seperti yang tadi ngomong Pak Yusak, gas tuh. Tapi Pak Yusak tidak akan rayu, gas katanya. Tapi sebelumnya kita doa dulu. Mikir lagi dia, mikir lagi. Gua mau cari yang ke Jakarta tanpa doa. Ya kenapa? Jelas, makan pagi jelas, makan siang jelas, makan sore jelas. Masa gua harus dikasih doa terus? Kok gini kan gitu? Sok di sini nanti Pak Abi akan ngumumin puasa Esther kita. Yang like-nya dikit, saya jamin. Kakak gathering kita banyak. Ya, yuk, akhirnya saya percaya di sini di Jemaat Cipanas luar biasa bisa punya mental Kristus. Amin. Amin. Yuk, saya percaya kita semua akan mempunyai mental Kristus ya. Next. Memulihkan perdamaian dengan diri sendiri dan sesama. Langkah pertamanya, cintai Tuhan melebihi cintamu terhadap diri sendiri. Karena kalau kita mencintai diri kita berlebihan, kita egois. 2, menjadi dewasa dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, akhirnya kita bisa menjadi berkat dengan penuh ketulusan terhadap sesama.